jeda sebentar ya. Lu mulai 13-17 aja, karena tadi kan dia telat 13-17 langsung mulai. Ini udah masuk ya? Nah, tadi coba. Nah, udah. Udah masuk. Halo, ada Herlili, ada Mbak Farah. Hai Kak Dewi. Ada Yanti. Halo Lestana. Halo Bu Lijami. Halo Ali. Halo Cici, Cynthia, Penika, Uplandku. Halo DMA. Oke, nggak usah lama-lama lagi karena waktu hanya 15 menit ya. Oke, hai Cici, Cynthia. Oke, kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Harjuki Wijaya dan usia masih 20-an ya. Saya adalah seorang sarjana psikologi dan saya adalah top 5 OIC Medan. Saya adalah top 100 juga Oriflame Indonesia. Dan banyak sih penghargaan-penghargaan juga yang sudah saya dapatkan di bisnis Oriflame ya. Salah satunya penghargaan yang paling berkesan itu di mana saya dapatkan tiket ke Jepang 2 tiket ya. Itu menang Oriflame Games ya, nomor 1 di Medan. Jadi itu saya bisa ajak mama saya ya. Dan yang paling berkesan juga penghargaan yang saya dapatkan di Oriflame salah satunya jadi top referral yang direkognisi secara internasional di Stockholm kemarin ya, top 2. Luar biasa banget ya. Halo semuanya, oke. Nggak usah lama-lama lagi. Kali ini saya akan bagikan beberapa tips ya. Kenapa sih cowok itu Oriflamean ya? Kenapa sih saya itu mau Oriflamean ya? Jadi saya akan bagikan beberapa tips ya. Apakah bisa seorang cowok itu Oriflamean? Saya bilang bisa. Dan kali ini saya dapatkan bagian itu tips melakukan penjualan. Jadi saya akan bagi beberapa tips melakukan penjualan. Apa sih yang akan saya lakukan saat setelah join di Oriflame? Yang pertama itu saya selalu investasi katalog ya untuk melakukan penjualan. Jadi katalog itu adalah toko saya di mana katalog itu biasanya saya pribadi ya. Katalog itu bisa sampai 100 katalog itu saya sebar-sebar ke orang dimanapun selagi orang itu masih bernapas saya bagi ya, yang pokoknya tanda kutip manusia ya, dimana saja sih saya bagikan katalog ya, di tempat-tempat umum, di sekolah, di halte ya, itu saya bagikan, kecuali saya baginya di TPU ya, itu nggak mungkin ya. Jadi saya saya katalog saya sebar-sebar karena saya beranggapan katalog itu adalah toko saya. Semakin banyak katalog yang kita bagikan, semakin banyak omset di jaringan saya itu gitu ya. Itu yang pertama, investasi katalog, tips penjualan saya. Yang kedua itu tips dari saya itu punya 5 fokus produk ya, punya 5 fokus produk dan dipakai jadikan testimoni. Dan 5 fokus produk saya itu akan saya jelaskan. Yang pertama itu saya ada pakai yang namanya odol ya. Jadi odol itu saya selalu pakai dan saya selalu kasih testimoni yang sebaik mungkin ya. Karena kita juga punya fokus produk, kita harus tahu apa sih fungsinya, apa sih kegunaannya. Jadi jangan hanya punya 5 fokus produk tapi kita nggak tahu apa yang mau kita jelaskan ya. Jangan sampai ditanya orang, produk yang kamu pakai ini apa sih fungsinya, nggak tahu, saya hanya pakai doang. Tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Itu yang pertama odol. Yang kedua saya pakai yang namanya deodoran ya, saya pakai juga karena kan kebetulan saya juga orang offline ya. Jadi biasanya saya supaya nggak bau burket ya, saya memang nggak ada bawa burket tapi untuk menjaga ya, jadi itu saya pakai deodoran ya, karena deodoran Oriflame itu sangat bagus banget ya. Yang ketiga itu saya pakai di sini parfum ya, di mana-mana itu saya kalau prospek pun ya, di rumah pun saya pakai parfum supaya badan saya terlihat segar ya. Apalagi kalau kita yang biasanya prospek jumpa dengan orang lain ya, itu wajib banget pakai parfum. Supaya apa? Supaya tidak memunculkan bau-bau yang tidak diinginkan gitu ya. Mungkin bau keringat atau apa, belum apa-apa calon prospeknya sudah kabur duluan ya. Itu saya pakai
parfum. Yang keempat itu saya pakai yang namanya sekarang ini saya pakai Nutrisek. Nutrisek itu kan lagi promo ya, beli dua langsung dapat 100 BP hanya 730.000. Saya lagi pakai karena saya lagi program diet. Efek kebanyakan makan jadi seperti ini ya. Oke, yang berikutnya lagi saya pakai yang ini, produk yang andalan saya itu adalah skincare ya, skincare yaitu Hydra ya. Jadi saya itu pakai Hydra. Ini teman-teman bisa lihat nih ya. Nampak ya teman-teman ya, dulunya tuh saya hitam banget kan, jadi saya pakai dan jadikan testimoni. Biasanya saya jadikan testimoni itu ya, saya saya di Insta Stories ya. Saya kan juga sering bertemu dengan orang lain. Jadi saya bawa juga Hydranya itu diperlihatkan. Jadi lebih bagus seperti itu, karena kenapa? Orang lebih yakin. Kalau kita nggak bawa contohnya, gimana orang mau percaya? Kamu cuma ngomong doang. Biasanya saya langsung bawa ini loh yang saya pakai, dan ini loh fungsi toner, ini fungsi cleansing gel, ini fungsi eye cream. Semua saya jelaskan satu persatu. Dan nggak heran penjualan skincare saya itu setiap bulannya itu melejit ya. Bahkan saya pernah jadi top 2 untuk penjualan skincare terbanyak, dan saya dapatkan tiket ke Dirsem Bali 2019 tahun lalu ya. Dan saya juga pernah jadi top 1 untuk untuk skincare yang di Kota Medan, di mana saya dapatkan handphone terbaru Oppo F7. Saya masih ingat banget ya. Jadi saya itu rutin banget jual yang namanya skincare. Kenapa juga saya tekankan skincare? Karena poinnya juga itu lebih banyak, jadi lebih enak gitu ya. Tiap bulan saya itu ada. Saya pakainya itu rutin perawatan saya pakai rutin ya. Teman-teman bisa lihat ini, nanti foto before afternya nanti teman-teman akan lihat di Insta story saya Harjuki Wijaya. Saya akan paparkan, akan pajang di sana nanti foto before after saya setelah ini ya. Nanti saya akan kasih teman-teman lihat, namanya Harjuki Wijaya. Teman-teman bisa lihat di sana, nanti ada foto before after saya setelah pakai skincare ya. Oke. Jadi itu tips kedua saya tadi. Tips ketiga ya, penjualan itu kita butuh yang namanya kreatif. Kalau kita hanya menjual satu produk aja kan poinnya kecil. Biasanya saya padukan itu seperti saya buat dalam bentuk paket. Buat dalam bentuk paket. Jadi di sana orang bisa langsung beli, misalnya nih langsung beli 500.000 gitu kan. Biasanya saya buat paket parfum, paket tender care, paket eyeliner atau apa gitu kan. Jadi itu saya jadikan satu, otomatis lebih gampang penjualan dibandingkan kita harus satu-satu gitu ya. Itu yang tips ketiga saya, kita butuh yang namanya kreatif. Yang keempat ini, karena saya orang offline, saya selalu melakukan yang namanya juga demo make up. Dan saya jujur, saya sendiri nggak bisa demo make up, tetapi kita harus pintar kreatif juga, ini kreatif juga bekerja. Gimana sih cara buat demo make up? Laki-laki kan nggak ada juga mungkin yang laki-laki demo make up. Seperti saya, laki-laki yang nggak jago demo make up, apakah saya harus mundur di bisnis Oriflame? Tidak, ya, karena memang saya akui mayoritas di jaringan saya ini rata-rata perempuan ya. 90% lah bisa dikatakan, tapi saya nggak boleh putus asa. Khusus jaringan Harjuki tidak ada demo make up, tidak seperti itu. Dan saya biasanya melibatkan upline saya ya, kalau enggak pun saya melibatkan pihak manajemen ya untuk melakukan demo make up. Bahkan saya paling sering itu melibatkan downline saya. Di sini saya kasih downline saya tugas ya. Bahkan saya punya salah satu downline saya itu yang sangat tomboy ya waktu itu ya. Dia jago make up, tapi saya berharap sama dia supaya dia bisa demo make up, dan saya suruh dia latihan. Saya kasih kamu 1 hari ini latihan untuk demo. Akhirnya apa? Sekarang dia ahli dalam bermake up ya. Sekarang dia jadi spesialis untuk make up juga gitu. Jadi itu saya bersyukur banget ya. Jadi di sana kita bisa kasih tugas juga ke downline, jadi dia bisa belajar gitu ya. Itu tadi tipsnya yang keempat ya, demo make up. Yang kelima, tips kelima ini yang saya mau bagikan ini penting juga ya. Minta referensi ya. Minta referensi itu ke customer ataupun ke teman kita. Contoh nih, saya ditolak sama teman saya nih. Kita jangan putus asa, langsung udahlah saya nggak mau lagi gitu. Kita minta referensi supaya relasi ini tidak putus gitu di dianya. Kita minta referensi. Apalagi saya biasanya itu paling sering itu minta referensi ke customer. Nanti kalau customer misalnya saya kasih gift, misalnya kasih 5 nama nih. Saya bilang saya mau dong customer yang misalnya
yang seperti kamu deh, yang bisa belanja segitu banyak, kamu referensi deh ke saya, nanti 5 orang deh saya kasih kamu gift. Akhirnya apa yang terjadi, dia kasih referensi ke saya kasih dia gift, dan itu biasanya saya follow up, jadi itu tidak putus. Nanti dari 5 referensi itu saya minta lagi dari yang 5 itu, akhirnya database saya sampai sekarang tidak pernah habis-habis gitu, dan selalu banyak gitu ya. Itu yang saya dapatkan. Berikutnya itu tips ke 6 saya itu ya, ini yang paling penting juga, jadikan media sosial itu juga sebagai toko kita untuk branding, untuk promosi ya. Jadi kalau kita sebagai seorang Oriflame, tunjukkanlah bahwasanya kita sebagai seorang pebisnis gitu. Artinya ya Oriflame aja yang di-post, jangan kita sebagai seorang Oriflame kita nge-post yang aneh-aneh. Misalnya aneh-aneh, contohnya nih ya, orang tahu kita profil kita adalah seorang pebisnis Oriflame, tapi yang kita post adalah kue bakul ya, jual baju ya, jual pulsa. Jangan seperti itu. Kalau memang mau seperti itu, misalnya awalnya memang sudah ada yang seperti itu, misalnya yang sebelum di Oriflame ada buka toko pulsa, ada buka toko sembako gitu, bisa kalian buat Facebook yang berbeda. Jadi harus ada perbedaan. Yang Facebook yang itu ya itu aja, jangan diganggu dengan Oriflame gitu kan. Karena kenapa? Karena keseriusan kalian itu dinilai sama dolar-dolar kalian juga nantinya ya, dan keseriusan kalian itu juga dinilai sama calon-calon customer kalian. Takutnya nanti kalian udah beli, orang itu udah beli, tiba-tiba kalian jual yang lain lagi. Karena kenapa? Produk Oriflame itu dipakainya itu adalah produk yang berlanjut ya. Misalnya saya udah pakai, udah cocok ya, biasanya mau beli lagi gitu kan. Jadi seperti ini, jangan teman-teman udah jual ini, jual yang lain, otomatis dia akan takut. Nanti kalau saya butuh lagi, saya mau beli sama siapa ya. Seperti itulah kira-kira masukan dari saya ya teman-teman. Saya boleh jawab beberapa pertanyaan karena waktu saya juga terbatas ya teman-teman. Saya boleh lihat ya beberapa pertanyaan. Oke, saya cek ya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Herlili. Apa tiap bulan 5 fokus produk itu berbeda tiap bulan atau sama saja tiap bulannya? Oke, pertanyaan sangat bagus. 5 fokus produk itu tetap sama. Hanya saja mungkin ya, contoh seperti bulan lalu atau apa, kan ada promosi Eclat yang terbaru launching ya bulan lalu. Jadi itu saya langsung beli. Jadi parfum itu yang 5 fokus produk itu, yang biasanya saya kan pakainya parfum signature, sekarang saya pakai parfum Eclat Style. Jadi itu hanya diubah saja, tapi tetap fokusnya itu ya tetap parfum gitu ya. Jadi diubah supaya apa? Kita mempromosikan produk-produk yang terbaru yang ada di Oriflame. Dan bersyukur parfum Eclat ini tiap bulan saya jualnya itu kadang-kadang 2 lusin, 3 lusin ya. Karena saya ada testimoni juga, saya ada pakai, saya ada semprot ya. Saya kalau di mana-mana itu saya pura-pura semprot supaya orang bilang kok wangi banget ya, padahal itu saya action doang supaya orang juga tertarik dengan parfum yang saya pakai ya. Oke, hai Kak RT. Oke, benar banget tuh cara kerjanya Mbak Mila. Oke, wah bagus banget iya betul, harus minta referensi. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Jadi teman-teman, saran saya itu ya, mungkin untuk saat ini saya nggak bisa saya nggak bisa offline seperti tadi saya bilang sama teman-teman ya. Saya nggak bisa melakukan yang namanya bagi-bagi katalog, saya nggak bisa yang namanya demo make up, tapi segala sesuatu di Oriflame ini ada caranya, karena Oriflame ini bisa dikerjakan secara offline dan online, dan saya sekarang itu lebih ke online ya. Jadi saya walaupun nggak bisa bagi katalog itu dalam bentuk fisik, biasanya saya bagi dalam bentuk PDF ya teman-teman. Saya bagi semua, saya sering ngecek walaupun kadang-kadang saya di blog ya, nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang merasa risih ya, nggak apa-apa. Kan masih ada lagi yang lain ya, seperti itulah ya. Oke, mau tanya saat sebar katalog di tempat umum Kak juga tanya nomor handphone mereka atau hanya tulis nomor Kak di katalog? Oke, biasanya saya yang namanya itu saya mau seperti TN gift. Apa yang saya kasih saya juga harus ada baliknya ke saya gitu. Saya bagi katalog, mereka juga harus di sana memang ada tulis nomor WA saya, tapi mereka juga harus kasih saya nomor WA mereka. Dan seandainya mereka tidak mau kasih saya nomor WA, maaf, saya biasanya ambil dengan nada yang halus, saya bilang, boleh nggak saya ambil lagi katalognya? Karena kenapa? Takutnya yang seperti itu sudah member Oriflame, dan saya sangat menjunjung tinggi kode etik Oriflame. Saya tidak mau merekrut member yang sudah join sama orang lain. Jadi biasanya saya ambil aja gitu. Ya gitu aja sih.
Oke, selama online gini ritme kerjanya gimana? Ritme kerjanya seperti saya lakukan seperti kerja offline ya. Saya seperti kerja offline saya lakukan ya. Oke, sudah kan offline. Kalau online di masa pandemi ini, online ini juga berjalan lancar ya. Dan saya terus lakukan, terus upgrade ilmu walaupun saya sangat gaptek. Tapi saya terus belajar karena di Oriflame ini tidak ada habisnya untuk belajar ya teman-teman ya. Saya lakukan, saya upgrade ilmu terus ya walaupun saya nggak ngerti Zoom apa semua, tapi saya selalu belajar ya. Belajar sama pihak manajemen ada seperti Cilili, saya juga belajar ya. Oke. Kok bisa ya dua suara? Maksudnya bisa dua suara gimana? Oke. Kok maaf nih terlalu paham saya referensi ketiga orang ya. Terlalu paham sama referensi. Oke, jadi gini, misalnya kita udah minta referensi, minta sama orang ini minta referensi, misalnya referensikan dong ke 5 orang gitu. Kita kan ditolak misalnya ya. Kita minta referensi sama dia ataupun kita bisa minta referensi sama customer gitu. Oke, thank you ya semuanya ya. Sudah selesai ya mungkin ya sesi dari saya. Semangat buat semuanya ya, dan doakan juga bulan ini kita semuanya sukses semua, lancar-lancar, go Bangkok semuanya. Bye-bye. Sukses semuanya.